Hadir semuanya, hadir. Oke. Seneng banget kalau semangatnya seperti ini, energinya nyampe ke saya nih teman-teman. Thank you so much. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang udah siap untuk belajar. Karena hari ini adalah hari pertama dari 3 days bootcamp ya. Kita akan belajar cara mulai kerja remote yang menghasilkan sampai 1000 US dollar per bulan ya. Dari 3 orang. Siapakah 3 orang ini? Di hari pertama kita akan ketemu dengan Angelina yang akan bicara banyak tentang bagaimana caranya membuat portofolio untuk kita-kita virtual assistant, remote worker ya. Kemudian ada Mayrizka di hari kedua yang akan banyak bicara tentang email management. Ini satu skill dasar yang wajib dimiliki oleh seorang virtual assistant. Dan di hari ketiga kita punya Angie yang akan menceritakan pengalamannya sebagai alumni dari SGBVA course. Nah, Angelina ini, kemudian Meriska dan Angie semuanya juga adalah alumni dari SGBVA course. Jadi mereka memang mengawali dari awal banget teman-teman ya. Jadi kalau sekarang nanti nih kita dengar cerita mereka, wih keren banget ya. Kok hebat banget sih kok bisa sukses kayak gitu. Believe me gitu ya, di awal-awal tuh semuanya juga struggling dulu gitu kan, belajar dulu dan banyak hal yang sudah mereka lewati. Makanya manfaatkan kesempatan hari ini untuk teman-teman bisa gali ya sebanyak-banyaknya knowledge dari para pembicara kita. Oke, so ini yang akan teman-teman dapatkan di 3 hari bootcamp ini. Yang pertama tentu teman-teman akan belajar tentang virtual assistant itu apa sih? Ya kan, itu yang bikin penasaran ya. Kayaknya banyak ya sekarang yang di akun Instagramnya tuh bio-nya virtual assistant. Apa sih gitu? Kerjaannya gimana sih sebenarnya? Bener nggak? Pada penasaran kayak gitu nggak? Coba kasih tahu dulu di kolom chat ya. Kalau emang penasaran, coba kasih tahu. Nah, nanti di hari pertama ini kita akan belajar tentang build a virtual assistant portfolio that attracts client. Jadi gimana sih caranya bikin porto yang bisa membuat klien tuh tertarik. Karena kebayang ya, kalau misalnya klien itu buka lowongan pekerjaan, yang apply kan banyak. Gimana caranya supaya porto kita menarik, walaupun klien mungkin nanti sortirnya sekilas gitu. Hari kedua kita belajar tentang email management. Ini foundational skill that can launch your professional VA career. Karena percayalah, tugas-tugas seperti email management itu pun sangat dibutuhkan oleh para profesional yang sibuk. Mereka biasanya nggak bisa manage email mereka sendiri, emailnya berantakan. Di situ kita bisa masuk menawarkan jasa ya. Day 3 adalah alumni sharing session, starting a career as a virtual assistant. Kita akan cari tahu gimana sih pengalamannya gitu ya. Dan tentu ada perkenalan tentang SGB Virtual Assistant Course. Oke, teman-teman siap ya? Oke, nama saya Adelia Lukman. Teman-teman, kita kenalan yuk di Instagram, follow-followan @Adelia Lukman, itu boleh di-follow. Saya background-nya dulu di radio selama 23 tahun. Lama banget ya. Di situ saya malah masuk ke dunia korporat, malah jadi kerja kantoran. Gimana sih, terbalik ya, orang-orang biasanya kerja kantoran dulu, habis itu jadi freelancer. Saya dulu freelance dulu, sifatnya gitu ya, nggak full time gitu. Udah gitu malah jadi full time di kantor. Disitulah saya mikir, ya ampun nggak bisa gini terus ya, kayaknya perlu extra income ya. Udah gitu juga anak-anak gimana nih ditinggalin terus-terusan di rumah. Akhirnya ketemu SGBVA course. Wah, itu life changing experience banget teman-teman. Alhamdulillahnya saya berhasil dapat klien waktu itu. Pada saat kursus selesai langsung dapat 2 klien dan so far berarti dari 2023 ya sampai sekarang itu sudah ada kerja bareng sama tim saya. Yang sedang aktif ada 6 klien. Ada yang dari Indonesia juga, dari Singapura, ada yang dari Spain, dari UK, dari US, dari Germany juga ada. Jadi alhamdulillah sekali bisa ketemu dengan SGBVA course ya. Oke, mendingan kita panggil aja guest speaker kita hari ini, Angelina, alumni SGBVA course batch 13. Elin, are you there? Halo. Halo. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Malam. Baik, Teh Adel apa kabar? Baik. Elin, ini semuanya excited banget lihat ya. Ada 2.900 orang yang hadir. Wow. Dan tadi dari polling kita, kebanyakan pengen cepet nyoba. Nah, keren ya. Oke, so tanpa lama-lama lagi kita langsung ajak Elin kenalan dulu ya.
Elin kenalin dong, namanya keren banget ya, Angelina de Jong. Nah, orang mana nih? Latar belakangnya apa Orang sih? Indonesia. Orang Indonesia, gengs. Turunan-turunan dapat kecipratan sisa-sisaannya doang ya. Nggak kelihatan bule-bulenya gitu ya. Jadi orang Indonesia aja lah untuk saat ini gitu kan. Sebelumnya terima kasih banyak buat hampir 3.000 orang nih yang berarti 6.000 mata. Ada 6.000 mata ya di sini yang menonton aku dan Teh Adel. Thank you so much teman-teman udah sempetin waktu ya. Ini hari Selasa, pasti habis sibuk kan seharian gitu kan, tapi masih mau nyempetin waktu untuk belajar. So I really appreciate teman-teman mau belajar hari ini, and that's why aku harapannya semoga dari sesi hari ini kalian bisa get something out of today, out of tonight ya, dan bisa segera mulai karir remote kalian as a virtual assistant. Jadi aku akan mulai dengan perkenalan diri dulu. Mungkin tadi ada yang masuk dari Instagram juga ya. Tadi ada satu post tuh di post sama SGBVA kok ngena banget ya ternyata gitu ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah tahu cerita aku juga. Kenapa aku akhirnya kerja remote gitu. Jadi aku adalah lulusan International Relations, hubungan internasional dari Unpar Bandung. Teman-teman, Teh Adel aku juga pernah di Bandung jadi dulu ya. Sesama alumni Bandung kalau aku ya. Tapi sekarang aku kembali tinggal di Surabaya, jadi arek Surabaya. Oke. Aku memulai karir marketingku waktu COVID dulu. Jadi waktu aku masih kuliah. Jadi aku mulai karir sebagai social media manager untuk seorang parenting coach. Terus aku ikut intern di sebuah NGO. Terus juga aku terakhir kerja full time-ku itu sebagai product marketing associate di sebuah non-formal education company. Tapi sayangnya saat itu di tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2023 itu mamaku jatuh sakit gitu. Sebenarnya ini selalu susah ya menceritakan hal ini. Bahkan sebelum tadi sesi aku bilang, tadi kayak aku bakalan nangis deh. Karena setiap menceritakan ini selalu nangis gitu ya. Tapi semoga hari ini tidak menangis guys. Mama aku jatuh sakit, jadi aku harus keluar gitu aku harus resign dari kerja full time tersebut. Karena aku memang pengen punya waktu lebih lah. Aku nggak bisa afford tuh kayak meeting gitu kan. Kita 9 to 5 tuh harus benar-benar on time gitu. Jadi makanya aku memilih untuk resign saat itu. Tapi ketika itu aku juga tahu bahwa aku tuh harus punya backup gitu kan. Karena aku adalah seorang bahasanya sekarang adalah sandwich generation gitu. Aku seorang sandwich generation yang aku basically yang mengatur supaya dapur rumahku tetap ngebul itu aku gitu ya. Jadi makanya aku harus punya income gitu. Nah, gimana caranya? Ya waktu itu aku memang udah punya side hustle gitu kan, punya klien tapi memang masih klien Indonesia gitu. That's why nggak ya teman-teman mungkin tahu sendiri lah ya untuk bayarannya tuh juga ya segitu-segitu aja gitu, 1 juta, 2 juta gitu kan. Terus ngeliat tuh iklannya SGBVA dan kok menarik banget sih, gimana ya caranya supaya aku tuh bisa kerja sama klien internasional, aku bisa dibayar pakai dolar, aku bisa punya rate yang lebih tinggi gitu. Saat itu aku memutuskan satu keputusan yang cukup berani menurut aku ya, karena ketika mamaku masih bolak-balik gitu di rumah sakit, waktu itu dia sampai 2 bulan gitu di rumah sakit. Terus aku join SGBVA course dengan kondisi finansial yang juga tidak bisa dikatakan di kondisi yang bagus ya, karena namanya biaya rumah sakit gitu kan. Walaupun pakai BPJS pun kita tetap keluar biaya untuk nganternya, untuk kita yang nunggu gitu. So that's why aku memutuskan untuk join SGBVA course, and apparently setelah join SGBVA course selama 2 tahun ini, so my mom just passed away teman-teman. So Take your time, Elin. Ya, pasti selalu berat ya kalau sampai ke part harus cerita ini gitu, karena kan perjuangannya kamu
menemani mama dari sakit pertama dulu sampai akhirnya ya sekarang udah tenang ya gitu kan. Iya, jadi selama 2 tahun terakhir ini aku bisa temenin mamaku, aku bisa punya kerjaan yang fleksibel, aku masih bisa memberikan treatment terbaik untuk dia gitu kan. Semua karena aku memang kerja remote gitu, yang tentunya seperti yang tadi Kak Adel bilang, sekarang itu punya satu income aja nggak cukup ya teman-teman. So, aku memang bekerja dengan punya banyak sumber income gitu, selalu punya backup, so that's why thanks to remote work, thanks to SGBVA yang bisa bantu aku gitu untuk bisa sampai ada di titik ini dan aku ngerasa kayak aku udah memberikan yang terbaik gitu loh, at least buat mama. Even di saat-saat terakhirnya aku benar-benar bisa jadi caregiver-nya dia, aku selalu ada untuk dia gitu ya. Thanks to klien-klien gue yang juga mengerti gitu dengan kondisiku saat itu. Jadi sampai di titik akhir pun aku masih bisa ada sih untuk dia. So that's one yang mungkin kalau aku nggak kerja remote, aku nggak akan bisa gitu. Dan aku nggak punya klien-klien yang bisa mengerti gitu kondisiku. Aku nggak akan bisa sih untuk melakukan hal itu. Dan I heard other people juga banyak yang mungkin menyesal karena nggak bisa ada untuk keluarganya gitu sih. Betul. Nah, ini semua kasih sending hugs ya untuk Elin ya. Thank you Kak Adel. Thank Sending you so much hugs. teman-teman supportnya. Aduh, ya itu tapi adalah satu hal yang harus benar-benar disyukuri ya, bisa membersamai orang tua itu, wah makanya tadi saya bilang, your time with your family itu cannot be replaced loh gitu ya. Jadi ya ayo yuk mulai kita benar-benar berpikir ya bahwa remote meeting ini bisa jadi jalan kita loh untuk bisa lebih present sama family gitu kan ya. Benar, nggak cuman ya mama doang gitu, nggak cuman orang tua, tapi kan juga misalnya Teh Adel, anak gitu kan, anak makin gede gitu, kita nggak mau melewati golden moments-nya gitu ya. So, ya terima kasih tadi ya sudah memperkenalkan SG. Yeah, and look at you today, Elin. Aku masih lap-lap dulu ya guys, masih Minum dulu, keluar minum dulu. aja nih perasaan gitu kan. Gak apa-apa ya teman-teman, jadi berasa kayak sesi konseling psikolog nih. Oke. Mataku masih buram, oke. Jadi aku saat ini aku masih belajar gimana caranya untuk memilih diriku lagi ya. Karena selama ini ya sebagai caregiver gitu kan, aku masih belajar untuk memilih diriku lagi, untuk punya waktu untuk diri sendiri. So, dan aku habis liburan juga, jadi ada waktu untuk jeda sejenak gitu kan, lebih fleksibel. Ya masih seperti biasa, gaji masih bagus gitu, income masih bagus, rate aku juga udah di $25 per hour. Terus Mantap. juga jadi berapa tuh, 400 ribuan ya sekarang. Tenang guys, ada kok klien yang bisa bayar kayak gitu loh. Bahkan aku baru-baru ini karena lagi proses pengen nambah klien lagi ya, banyak banget yang bisa bayar sampai $50 per jam gitu loh ternyata. Dan itu beneran Teh Adel gitu. Oke. Gila, orang tuh ternyata bisa sebegitunya. Kalau misalnya kita emang tahu ya caranya gimana, nemunya di mana. So that's why SGBVA mengajarkan itu semua, guys. Mantap, mantap, mantap. So, jadi saat ini lagi handle-nya ini ada 2 long term clients ini nih sekarang? Oh, sekarang 3 long term client sekarang. Oke. Jadi baru ketambahan kayak sekitar tengah tahun kemarin ketambahan. Jadi aku ada 1 klien dari Singapura, ada 2 klien dari Indonesia. Oke. Begitu. Wah, ini inspiring banget ya ceritanya Elin ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya Iya. ampun. Kayaknya banyak yang Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Jadi jangan takut untuk mengambil step yang berani yang mungkin, "Duh kayaknya aku nggak siap deh saat itu." Tapi percayalah nggak akan pernah siap guys kalau nggak berani gitu. Betul Nggak banget. ada waktu yang tepat kalau kita tidak memulai ya. Yes, betul banget. Nah, Elin, ini mau take over screen-nya Yes, silakan loh. oke Teh. Ya, aku Aku nah, take over ya. kita mulai ya teman-teman ya. Hari ini Elin akan share tentang building a virtual assistant portfolio that attracts clients. Yes, teman-teman, kita akan mulai materinya hari ini. Aku akan ajarin gimana caranya bangun
portofolio virtual assistant yang beneran bisa attract clients, dan aku sendiri itu menggunakannya. Dan tenang, kalau misalnya kalian belum punya experience, kalian belum punya pengalaman, kalian juga tetap bisa membuat gitu. Oke, aku mau ngajak dulu teman-teman di sini untuk membayangkan ya. Bayangin, posisikan diri kalian adalah klien yang meng-hire orang lain gitu. Klien tuh harus nge-scroll lebih dari, kita dikit dulu aja deh, let's start with 20 different applicants, 20 applicants dulu aja gitu. Bayangin kalian bakalan gimana coba? Apa yang bakalan kalian lakukan tuh kalau misalnya kalian jadi klien dan banyak banget tuh yang nge-apply gitu kan? Apakah kalian bakalan ngecekin satu per satu, lama secara detail? Atau enggak? Coba guys dijawab di kolom chat. Looking for the interesting ones. Pusing. Masih bingung. Kalau ada yang lag, coba di ini ya, di refresh. Tadi aku aman ya, Teh? Aman. Oke, cari yang berkualifikasi dan berpengalaman. Cari yang menarik. Pasti lihat sekilas. Yes. Benar banget. Pakai keyword, baca dari keyword-nya. Yap, benar. Jadi, klien tuh nggak akan spare waktu lama gitu. Kalau aku bilang less than 10 seconds, selalu kurang dari 10 detik gitu ya. Karena aku sendiri juga nge-curate orang-orang yang applicants gitu, nge-curate applicants, dan aku paling spare waktu untuk tiap orangnya itu kayak 5 detik, apalagi kalau misalnya nggak menarik gitu. Waktu dibuka portofolionya aja nggak menarik, udah pasti langsung aku tutup gitu sih. Tapi ini the same thing over and over again. Yang mereka tulis tuh kebanyakan sama, itu doang. I can manage your social media, I'm detail oriented, unorganized, I can help with admin task gitu. Kayak kebanyakan ya udah pakai AI gitu loh. Kebaca banget lagi kalau misalnya pakai AI. Aku tuh gampang banget turn off. Kayak kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya di sini banyak yang pakai ChatGPT gitu ya, banyak kayak ada namanya M-dash. Jadi kayak strip gitu, kayak tanda strip tapi agak panjang gitu. Kalau misalnya ada itu, aku tuh udah kayak tahu nih, ini nggak dibenerin gitu kopinya, cuman bener-bener plek ketiplek ngambil dari AI gitu. Itu beneran turn off banget sih kalau misalnya ngeliatin applicants kayak gitu. Dan semuanya itu terlihat ya udah sama aja, mirip-mirip aja. Tapi ada yang beda gitu. This one feels different ketika mereka membuka portofolio kamu, teman-teman. Kurang dari waktu 10 detik, mereka udah paham kamu tuh siapa, apa yang kamu lakukan, dan kenapa kamu itu orang yang tepat untuk they should have a discovery call with. Mereka harus melakukan discovery call tuh sama kamu gitu. Kamu orang yang tepat gitu. So, today itu yang akan kita pelajarin hari ini. In less than 10 seconds, gimana caranya bikin klien itu tahu kamu tuh apa, gimana kamu itu siapa, apa yang kamu lakukan, dan apa kamu bisa berkontribusi seperti apa ke klien tersebut gitu ya. Kita akan belajar portfolio that makes people stop scrolling, that makes clients stop scrolling, dan portfolio yang demands attention. Tapi aku mau nunjukin dulu ke kalian. Ini adalah portofolio aku yang dulu. Ini adalah portofolio aku yang dulu. Benar-benar sangat bisa dibilang kebanyakan portofolio di luar sana itu seperti ini gitu. Kayak covernya tuh kayak gini, digital marketing portfolio. Terus habis itu ada perkenalan lah ya, aku siapa. Terus ada skills and abilities-nya. Terus ada ini my first portfolio. Gak ada yang salah sih sebenarnya. Terus aku masukin kayak hasil kerja aku, hasil desain aku, achievement aku seperti apa gitu. Gak ada yang salah. Secara desain itu benar-benar terlihat clean,
terlihat simple gitu kan. Kalau desain emang jangan terlalu yang aneh-aneh gitu sih teman-teman, dan pastikan tetap pleasing gitu loh, eye pleasing gitu untuk calon klien kalian. Tapi sebenarnya ini tuh biasa aja, sama aja nih kayak portofolio freelancers gitu atau remote workers yang lain juga seperti ini. Terus aku ini juga contohnya ya yang dulu kayak begini. Terus aku ganti, aku rebuild ke yang baru gitu. Aku berhenti untuk memperlakukan portofolio aku sebagai sebuah dokumen, dan yang aku pakai selama 2 tahun terakhir ini, aku punya portofolio as a landing page. Landing page yang sells my value. Mungkin kalau teman-teman ada follow tanya Grow Menko, kemarin tanya juga sempat share ya soal landing page aku di story-nya dia. So ya, aku punya landing page sebagai portofolioku. Dan aku di sini akan share beberapa screenshotan dari portofolioku ya, teman-teman. Seperti ini, look pertamanya. Jadi ketika klien itu ketika mereka mengunjungi portofolio aku, mengunjungi page ini, mereka tuh gak lihat skill aku duluan sih sebenarnya. Tapi mereka tuh langsung tahu sebenarnya aku itu ngapain sih gitu. Kata-kata yang aku pakai kayak gini, followers look good, profit feels better. I help you turn both into business growth. Kenapa kayak gitu? Karena bentar. Aku mau tunjukin dulu. Kayaknya ada yang wait. Kenapa kayak gitu? Karena opening line kita itu emang harus membuat klien itu bisa langsung feel something gitu. Jadi ketika kalian menulis copy di awal sebagai opening line itu, bayangin emosi apa sih yang kalian harapkan dirasakan oleh prospek klien kalian. Kita harus speak directly to their pain atau pain point-nya mereka atau the result they want gitu. Itu yang buat mereka bisa stop scrolling dan bisa mikir kalau I need this person on my team. Yes, so kalau aku menyentuh pleasure point-nya mereka, di mana setiap bisnis itu butuh money ya. Setiap bisnis butuh duit dan setiap bisnis itu butuh profit. And then di bawahnya ada perkenalan tentang diriku gitu. Dan di setiap section selesai itu ada CTA-nya, ada call to action-nya. Jadi ada button-nya, kayak ada start, terus ada book a free exploratory call. Jadi call to action aku adalah aku mengajak prospek klien aku untuk yuk exploration call sama aku atau discovery call lah sama aku for free selama 30 menit gitu untuk kita saling tahu satu sama lain. Kemudian what most VAs don't realize, banyak VAs tuh yang mungkin lupa gitu ya kalau kalian tuh sebenarnya nggak membuat portofolio ini untuk diri kalian sendiri, tapi kalian itu membuat portofolio untuk seseorang yang butuh memutuskan dengan cepat. For someone who's deciding fast. Yang tadi aku bilang, di bawah 10 seconds, gimana caranya kita bisa grab attention-nya mereka. Dan aku itu sudah pernah berada di sepatu keduanya, sepatunya VA dan juga di sepatunya klien gitu. Makanya I've built portfolios to get clients, dan aku juga nge-review portfolio untuk nge-hire VA juga. Dan the truth is, clients itu tidak membaca portofolio kamu kayak sebuah buku cerita gitu ya. Mereka cuma scan it like a landing page aja, cepet-cepet aja. Sama kayak gimana kalian daftar webinar ini, kalian pasti membuka sebuah landing page yang dibuat oleh SGBVA gitu kan. Apakah kalian benar-benar bacain satu persatu? Kayaknya enggak deh gitu ya. Karena
orang Indonesia, nggak cuma orang Indonesia ya, sekarang zamannya TikTok, zamannya Instagram Reels, kayak attention span manusia itu semakin berkurang ya. Aku yakin kalian juga bacanya juga benar-benar bentar doang gitu ya, terus kemudian memutuskan untuk daftar because it's free. Dan I did the same untuk portofolio aku. Ya udah discovery call aja sama aku, it's free anyway gitu loh untuk mereka. And then during that discovery call, aku jadi tahu mereka, aku jadi tahu gimana mereka tuh kesulitannya seperti apa gitu kan. Terus aku ngasih proposal sama mereka. Jadi after that discovery call, aku bisa berusaha untuk convince mereka untuk hire aku as their VA. Di kolom chat aman guys? Adakah yang pertanyaan-pertanyaan gitu Teh Adel? Ya, banyak sih ya. Banyak banget yang udah nanya-nanya. Kebanyakan penasaran bikinnya pakai apa nih portfolionya. Oke. Bikinnya kalau misalnya mau gampang, drag and drop itu bisa pakai Wix, WIX gitu, teman-teman. Itu silakan. Kalau kalian join SGBV course, ada pelajarannya tentang Wix, guys, ya. Terus kalau enggak Canva site, bisa pakai Canva site itu lebih mudah lagi ya. Kalau di Canva ada namanya Canva site. Kalau aku dulu aku pakai Wix juga, tapi sekarang aku pakai Hostinger karena gratisan. Jadi ada karena aku beli domain pakai Hostinger itu tadi, terus si Hostinger itu punya website buildernya. Jadi langsung pakai punyanya Hostinger. Tapi memang nggak sebagus pakai Wix sih. Nggak sebagus yang kayak desainnya bisa macam-macam tuh nggak, tapi karena dia nggak macam-macam gitu, jadi dia nggak seberat kalau misalnya kita pakai Wix gitu. WIX ya, bukan WIKS. Aku bisa chat di kolom chat. Wix, WIX. Alright, kita lanjut dulu. Nah, the 10-second rule, ini yang aku bilang ya guys. Yang mereka di pikiran para klien tuh gini loh, do they look professional? Apakah si portofolionya kelihatan profesional? Do I understand what they do? Aku paham gak sih sebenarnya mereka ini bisa ngapain gitu? Do they look confident? Apakah mereka terlihat confident juga gitu dari portofolionya gitu kan? And the end, kalau misalnya the answer is yes, iya, klien bakalan nge-scroll, tapi kalau enggak, kalau no ya udah bakalan ditutup aja. That's how fast decisions are made. Terus juga selain itu juga, tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, aku mau ngomongin soal desain juga gitu kan. Jadi desain tuh benar-benar harus diperhatikan banget ya teman-teman, karena itu benar-benar first impression untuk para klien, terutama kalau misalnya kalian apply-nya itu di bagian social media manager gitu, harus benar-benar kelihatan punya desainnya itu eye pleasing gitu. Gimana cara ngeceknya gitu, portofolio kamu udah oke belum sih, udah bisa nge-attract clients atau belum gitu. Ada 3 core elements of a client attracting portfolio, 3 elemen utama untuk sebuah portofolio yang bisa menarik untuk klien. Yang pertama adalah clear positioning. Jadi kamu membantu, kamu nunjukin kalau kamu tuh bisa bantuin klien gitu, dan bikin klien tuh langsung paham sebenarnya kamu itu ngapain dan gimana kamu bisa ngebantuin mereka. Kemudian yang kedua adalah strategic case studies, menurutku ini penting banget. Kamu ini buat nunjukin how you think dan gimana kamu bisa, cara berpikir kamu, thinking proses kamu, dan gimana kamu bisa solve problems. Gak cuman apa yang udah kamu lakukan, gak cuman your past experience aja. Dan yang terakhir adalah connection. Jadi make clients feel they can trust and work comfortably with you gitu. Dari situ harusnya bisa kelihatan sih dari portofolio kita. Aku bahas satu-satu. Yang pertama adalah clear positioning, step 1 ya. Positioning itu kalau aku menggambarkannya tuh kayak jembatan sih. Jembatan antara apa yang kamu tawarkan ke klien dan apa yang dibutuhkan oleh klienmu. Jadi ketika seseorang buka portofolio kamu,
si klien nih buka portofolio kamu, dia bisa langsung mikir kalau this person gets me and they can help me. Bisa langsung kayak begitu. Jadi mungkin contohnya nanti dulu. Terus, gimana why positioning matters, kenapa positioning ini penting? Karena portofolio kamu itu nggak cuman nunjukin apa yang kamu lakukan, tapi juga nunjukin who you do it for. Kamu melakukan ini itu untuk siapa. The clearer your message, the faster clients see your potential and relevance. Jadi semakin jelas ya message kamu, copy kamu, itu semakin cepat klien bisa ngelihat potensial dan relevansi kamu. Hit their pain or pleasure point, tadi yang udah sempet aku bahas di depan juga. Opening line kamu itu harus bikin mereka bisa feel something. Emosi apa yang bisa mereka rasakan gitu dari ngebaca copy tersebut. Speak directly to their pain or the result they want. Jadi harus langsung bisa menjawab pain points mereka ataupun result yang mereka mau. Contohnya kayak, social media management. Berarti apa sih yang sebenarnya mereka harapkan gitu kan? Yang mereka harapkan adalah mereka mau nambah followers atau misalnya lead generation. Mereka butuh lebih banyak leads gitu untuk di-closing-in. Atau misalnya their pain points tuh apa sih? Contohnya kayak virtual executive assistant gitu kali ya. Itu kan biasanya CEO yang sibuk gitu loh. Kayak, "Oh tenang aja, kamu tuh sibuk banget, tapi aku bisa bantuin kamu nih untuk meng-handle beberapa kerjaan kamu," misalnya. Jadi bikin kamu bisa punya waktu lebih gitu loh untuk keluargamu atau untuk hobimu gitu. Jadi benar-benar harus hit pain points dan result-nya itu apa. Dan setiap klien itu punya pain points ataupun result yang beda-beda ya. Jadi mungkin di awal kalian, VA pemula kan pastinya nggak terlalu memilih klien ya. Pokoknya aku, bisa dapet, pengalaman dulu, aku bisa nambah pengalaman di portofolio aku gitu ya, aku bisa build my portfolio dikit-dikit gitu. Jadi mungkin belum kebayang gitu kira-kira targetnya siapa. Nah kalau misalnya kayak gitu aku saranin buat teman-teman untuk punya portofolio tuh nggak kayak satu untuk semua gitu, tapi dengan klien yang berbeda-beda tuh kalian harus bisa bongkar pasang portofolionya sesuai dengan masing-masing klien tersebut supaya bisa lebih nyampe sih, bisa nyentuh ke potensial kliennya. Tapi in my case, karena aku udah tahu sebenarnya target klien aku tuh siapa, mereka kira-kira kerjanya seperti apa, dan aku tahu service aku highlight-nya tuh apa, I'm a full funnel marketer gitu, jadi makanya aku bisa pakai satu landing page itu tadi untuk, semuanya gitu sih. Oke, terus next-nya ini adalah example from my portfolio yang tadi udah sempet aku tunjukin ya. Kata-kata ini followers look good, profit feels better. It speaks to what clients actually want. Mereka butuh growth untuk company-nya, mereka butuh money juga untuk company-nya. Jadi aku langsung menjawab result yang mereka harapkan adalah I can give you the profit gitu. It shows understanding, not just skill. Jadi aku nggak memulai dengan yang tadi awal dulu aku kayak memulai covernya dengan digital marketing portfolio gitu. Nggak seperti itu. And also it positions me as a problem solver, not just a service provider. Jadi aku bisa solve your problem, masalah kamu mungkin bisnisnya nggak growth atau kok kayaknya rugi terus sih, kok nggak kelihatan ya duitnya di mana gitu, itu bisa untuk, bantu gitu. The second elemen yang kedua adalah strategic case. Ini nunjukin gimana cara kamu proses kamu, gak cuman, what you did, apa yang kamu lakukan. Jadi ini adalah rumus yang aku pakai di di portofolio aku juga. Rumusnya adalah problem, action, and success, PAS gitu. Problem itu adalah contoh ya, problem tuh masalahnya. Misalnya ketika kamu join sebuah project, ketika kamu join kerja bareng klien ini gitu ya, ataupun if it is only a dummy project guys, dummy project kan pasti ada problemnya. Nah di situ kalian tulis problemnya. Contoh problemnya adalah the client's Instagram wasn't converting.
Instagram klien ini tuh tidak menghasilkan sales-nya. Action itu apa yang kamu lakukan, anggapannya kayak solusi gitu yang kamu berikan kepada project ini gitu, atas problemnya tadi gitu. I built a new content plan with clear calls to action. Aku bikin content plan yang baru dengan, calls to action yang clear gitu. Calls to action-nya misalnya klik link di bio gitu. Jadi lebih semua post-nya dikasih call to action gitu. Terus sukses itu berarti, hasilnya ya, result-nya. Suksesnya contohnya engagement increase and DMs doubled in a month gitu. So, engagement-nya meningkat dan DM-nya itu, makin banyak orang yang nge-DM, double 2 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Jadi suksesnya ini jangan lupa teman-teman, harus ada timestamp-nya. Kamu berhasil melakukan ini dalam waktu berapa lama gitu, 1 bulan kah, 3 bulan kah, 6 bulan, ataupun 1 tahun ya. Tapi, mungkin before this, kalau misalnya aku mau menunjukkan contohnya di portofolio aku. Bentar ya teman-teman, give me time. Aku beri untuk kalian. Oke, kalau yang masih bingung-bingung, disimak pelan-pelan ya, benar-benar fokus gitu ya, jangan ada distraksi supaya ngerti. Mungkin ada banyak istilah yang teman-teman sekarang belum alami, belum mengerti, it's okay. Pokoknya coba untuk simak dulu, catat yang bisa dicatat ya, nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Yes. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya punya aku sendiri, aku bikin kayak begini. Jadi, aku masukin di sini ada key achievement within a year. Ini key achievement dalam waktu 1 tahun. Aku tulis tuh achievement-nya ada berapa, angka-angkanya tuh berapa. Misalnya 1900% growth in followers. Followersnya meningkat dari 1000 sampai 20.000. 1800% peningkatan dalam total Instagram reach. 1 juta lebih organic impressions di post-post yang viral. Terus aku masukin problemnya apa, actionnya apa, suksesnya apa, hasilnya dalam 1 tahun. Kayak begitu. Kalau mau di screenshot juga silakan ya, gengs. Oke, next, wait, aku share ini lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kamu belum punya suksesnya, karena Kak, karena ini kan dummy project Kak, gimana aku mengukur suksesnya gitu. Postingannya aja belum di-post, Instagram-nya aja nggak ada karena it's a dummy project. Nggak masalah. Seperti aku bilang, portofolio ini itu portofolio untuk kamu nggak punya pengalaman itu nggak masalah ya. Kalau misalnya it's a dummy project, kalian bisa mengganti suksesnya tadi dengan outcome maupun insight ya, outcome ataupun insight. Jadi outcome itu nunjukin apa sih yang berubah dari hasil kerjamu, nggak cuman apa yang kamu lakuin gitu dari actionnya tadi. Contohnya, misalnya ada Instagramnya sebuah restoran gitu ya, dummy projectnya gitulah intinya. Tadinya tuh feed-nya tuh bener-bener messy banget, desainnya tuh bener-bener hancur deh gitu. Terus apa yang kamu lakuin ya kamu benerin tuh, kamu bikin desainnya, kamu bikin plan-nya, bla 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 lah untuk sosmednya gitu kan. Terus outcome-nya apa? Oh, outcome-nya nih, lihat nih hasilnya, desainnya udah lebih rapi, terus feed-nya itu udah lebih rapi. Contohnya seperti itu ya. Kalau misalnya belum it's a dummy project tuh masih bisa untuk ditulis outcome-nya aja. Lalu next, elemen yang terakhir adalah connection. Connection is what, sorry kadang tuh susah banget ya mentranslate ke bahasa Indonesia teman-teman. Connection is what turns interest into trust. Clients don't just hire skills, they hire people they feel aligned with. Jadi kamu bisa membangun connection ini yang pertama lewat tone of voice. Karena kan di dalam portfolio itu kita bebas ya berekspresi gitu kan. Write it like a real person. Kamu adalah real person, bukan AI. Lagi-lagi bukan AI. Dan it's not a resume. Kalau misalnya CV itu kan kayak ATS friendly, ada keyword-keywordnya. Jadi nggak bisa kayak anggapannya baku ya, resume atau CV itu kan baku.
Terus juga a short personal story or why gitu. Why kayak yang punya aku kan ada why Angelina. Kenapa kamu tuh harus memilih aku loh daripada marketer yang lain gitu. Karena aku tuh gini gitu. Jadi ada personal story-nya juga. Terus yang penting banget adalah punya friendly visuals or photos that feel genuine. Kalau bisa dilihat ya, punya aku tuh aku pakai foto yang ini nih yang tersenyum lebar gitu kan. Jadi percayalah bahwa foto ini tuh kayak mempengaruhi secara psikologi orang yang melihat gitu ya. Ih kok kayaknya nyenengin banget nih dia bikin happy gitu. Kalau misalnya fotonya kayak apa sih kayak kelihatannya judes gitu kan juga tidak menyenangkan ya untuk klien gitu sih. Terus tadi sampai mana? Bentar, aku kehilangan arah. Nah, oke. Friendly visuals or photos that feel genuine dan juga let your portfolio sound like you. Kopi-kopinya itu harus terdengar seperti kamu berbicara kepada mereka gitu. Lagi ya, connection itu yang membuat ketertarikan itu berubah menjadi trust. Kalau misalnya kamu bisa juga tentunya tambahin trust itu bisa dibangun lewat testimoni, terus misalnya cantumin tuh logo-logo project-project yang udah pernah kamu kerja bareng gitu. Kalau di aku aku cantumin logo-logo kayak aku tuh trusted by siapa aja gitu. Terus ada testimoninya juga. Karena klien itu nggak nge-hire skill kamu, tapi mereka tuh nge-hire orang yang mereka tuh ngerasa align sama mereka gitu. Dan it shows dari gimana cara kamu membangun portofolio itu tadi. And also juga selain foto ya guys, kadang pemilihan warna itu juga mempengaruhi sih. Kalau warnanya kayak berasa gloomy banget gitu, itu kadang mempengaruhi. That's why aku tuh memilih warna yang lebih ceria. Jadi kayak it radiance friendliness gitu. Friendliness ke luar sana. Kalau aku tuh orangnya friendly, seru banget lagi kayaknya ngobrol sama aku ya. Ya pengen bikin orang tuh ngerasa kayak begitu. Jadi pilihlah warna. Aku juga warna tuh juga kayak aku banyak brainstorm sih sama ChatGPT-ku gitu. Kayak kalau teman-teman nanya prompt, aku nggak bisa jawab prompt-nya apa. Karena aku sama ChatGPT itu benar-benar kayak bestie banget. Bestie yang ngobrol aja pokoknya. Aku tuh mau bikin ini kayak gini. Menurut kamu gimana kalau misalnya gini gitu. Aku beneran kayak begitu doang sih sama ChatGPT. Dan lagi-lagi AI itu kan kayak gimana caranya kita membangun connection sama AI kita gitu. Buat mereka beneran tahu kita tuh ngapain. Jadi di awal tuh aku selalu perkenalan dulu sih sama AI. Aku tuh siapa, kerjaanku apa, aku ngapain aja, aku kira-kira bakal butuh dia untuk ngapain aja. Kayak begitu. Kemudian yang terakhir adalah lead that connection into action. Jadi end your portfolio with a small invitation. Kalau aku emang di setiap sectionnya ada CTA-nya, CTA button-nya ya, tapi tetap di akhir itu aku tulis kayak gini, let's build a marketing system that grows your reach, your impact, and your profit sustainably. Let's talk gitu. Terus aku sambungin ke Calendly. Kalau kalian tahu itu ada booking, cara booking untuk ngobrol sama kita itu pakai Calendly itu tadi. Terus kalau misal kalian nggak pakai landing page juga bisa dimasukin kontak kalian, email, LinkedIn, sosial media mungkin Instagram kalau mau dimasukin dan juga nomor HP gitu penting banget. Aku nggak masukin sih di sini gitu. Aku nggak masukin kontak aku di sini karena kan kayak semua orang bisa membuka ini ya. Jadi hati-hati juga sih. Aku nggak mau misalnya nomor HP itu kan kayak sesuatu yang private banget. Jadi jangan sampai orang tahu gitu sih. That's why aku masukin link untuk nyambung ke Calendly-ku. Oke, kita baca chat dulu. Adakah pertanyaan-pertanyaan? Tadi agak banyak yang nanya tentang dummy project itu dari mana dapetnya? Udah itu apa itu dummy project macam-macam lah ya. Banyak yang bingung kalau belum pernah ada project yang memang ada data yang bisa ditunjukkan gitu. Jadi dummy project itu adalah project bohongan ya. Project bohong-bohong. Dummy itu apa sih teh? Bohong-bohongan. Ya memang contoh lah ya. Contoh, benar. Project yang jadi contoh gitu. Kalian coba deh scroll di IG-nya SGBVA.
SJB tuh pernah ngasih free dummy project loh. Waktu itu aku ngajar career class, terus waktu itu dikasih for free juga. Itu pernah ada, kalau misal kalian mau scroll mungkin masih bisa nemu postingannya, itu ada dummy project for free. Dan waktu itu aku yang bikin sendiri by myself ya. Teman-teman waktu itu juga banyak yang ngerjain si dummy project itu. Jadi setahu aku juga kalian bisa minta AI untuk ngebikinin kalian dummy project, guys. Ya. I don't know the prompt, tapi kalian bisa minta AI yang kalian pakai untuk ngebuatin kalian dummy project. Jadi sebuah project contoh aja untuk kalian coba kulik gitu loh, untuk ngebangun si portfolio. Dan di dalam SGBVA course juga ada banyak sekali dummy project gitu. Project-project yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan pengalaman kalian. Oh ini, Kak bingung belum bisa mencerna. Kalau mau jadi VA, berarti langkah awalnya apa? Langkah awalnya adalah punya skill-nya dulu, nggak sih, Teh? Ya, betul. Kita kan tadi di awal juga saya bilang bahwa develop skill-nya dulu, ya kan? Kemudian nanti pelajari kira-kira apa service yang bisa saya tawarkan untuk nanti ideal clients kita. Setelah itu baru mulai kumpulkan ini, portofolio itu memang juga ya senjatanya virtual assistant banget gitu. Jadi wajib sekali kita punya porto ini, dan memang dulu juga saya, Lin, pusing banget, bingung gitu ya waktu pertama kali terjun, gimana ya bikin porto itu? Untungnya di SJB dulu diajarin ya, jadi nggak pusing-pusing lagi. Bener banget. Ah. Iya, diajarin. Kalau di SGB juga ada project-nya gitu kan, ada dummy project yang bisa dikerjain, bisa dibantu cek juga ya sama tim gitu. Iya. Itu ada yang bantuin share link-nya tuh, share link Instagram-nya. Bisa dicek tuh. Ada postingan dari 25 website untuk dummy project. Tuh. Nah, itu ya. Bisa coba tuh dicek satu-satu. Banyak banget ternyata, ada 25 platform. Oke, kita lanjut lagi. So, those are the 3 elements. Jadi aku mau memberikan ujangan-ujangan ya untuk teman-teman di sini ya. Don't wait until it's perfect. Jadi jangan tunggu sampai sempurna sih untuk membuat sebuah portfolio. Ada additional tips dari aku. Percayalah bahwa your first version of portfolio will never feel ready, and that's normal. Bahkan yang tadi aku tunjukin portofolio aku di awal, itu bukan portofolio pertama aku. Aku udah lupa portofolio pertama aku di mana, dan I'm sure kayak it was not good gitu ya. Now that kalau misalnya aku bisa melihat lagi, aku pasti bisa bilang bahwa it was not good gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau nggak berasa, kayaknya nggak siap gitu, tapi nggak apa-apa. The only way to make it good is to make it exist first. Satu-satunya jalan untuk membuat portofolio kamu itu bagus adalah dengan kamu punya ada dulu ya. Ada dulu aja. Moto aku tuh adalah, udahlah mulai aja dulu gitu kan. Gak ada perfect moment gitu. Terus start small, tapi start now. Jadi kalian bisa pilih satu niche yang kalian mau pakai. Kalian bisa pilih satu demi project dan kalian bisa mulai dari simple section dulu. Kalau misalnya satu niche, misalnya kalian mau fokus di sosmed, atau kalian mau fokus di lead generation, kalian mau fokus di email gitu. Biasanya dummy project itu, kalau yang waktu itu aku sempat bikinin itu ada satu case study, tapi itu bisa dipergunakan oleh banyak niche. Jadi bisa dipakai sama graphic designer, video editor, bla bla, itu bisa banget dipakai. Dulu ya again ya, coba di scroll aja di akunnya SGBVA. Dan aku pengen kalian bisa memulai itu this week gitu ya. Do it this week. Not because you have to, bukan karena kalian harus, tapi karena confidence only comes when you start building. Jadi ya, perfectionist tuh, orang-orang yang perfectionist biasanya nggak mau mulai dulu kalau misalnya nggak tunggu sempurna gitu kan. Tapi ya kadang ketika kita mulai, ya udah itu akan ngalir aja sih dengan sendirinya. And then keep refining.
your first version won't be your best version. Portofolio pertama kamu nggak akan jadi yang terbaik. Even sekarang aku udah punya portofolio yang sekarang, mungkin in the future aku akan merasa bahwa yang sekarang ini tidak bagus gitu kan. Tapi this will be your starting point. Dan setiap tweak after that, setiap perubahan setelah itu berarti kamu always learn something new, kamu belajar hal baru tentang klienmu, kamu punya klien baru, ataupun kamu belajar soal marketing, about selling, dan juga kamu mempelajari dirimu sendiri. So keep rewinding, pokoknya kamu udah punya, terus habis itu diperbagus terus-terusan. Selalu diupdate gitu. And if you remember one thing from today, one thing from tonight, kalau kamu ingat satu hal dari hari ini gitu, ingat bahwa you don't need anyone's approval to start. You don't need to have clients yet. Kamu nggak butuh permission, persetujuan dari siapapun itu untuk memulai. Jadi you can just start now, guys. Then you don't need to have clients first. Nggak perlu punya klien untuk bisa memulai membangun portofolio kamu. Just start, mulai aja, and let your portfolio grow with you. Dan biarkan portofolio kamu berkembang bersama kamu. Karena portofolio itu kayak a proof or bukti dari progres kamu. Sekian dari aku. Wow, sudah lebihan 11 menit ya. It's okay. Oke, nah gimana teman-teman? Masih penasaran? Mau nambah lagi? Oke, ketik pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti kita akan jawab ya. Atau sekarang aja nih, atau nanti? Gimana? Untuk sesi, boleh ya kayaknya ya, beberapa dulu sekarang, boleh ya? Dikit dulu kali ya Teh ya, nanti ya. kita lanjut lagi ya. Oke deh, coba kita cek di kolom Q&A, apakah sudah ada yang pindah ke sini? Belum ada ya. Tapi ini banyak banget yang nanya di kolom chat. Ya, betul. Coba kita pilih aja ya. Kita pilih. Coba. Nah ini deh Yeni ya Kak Angel, aku mau nanya, kalau menurut Kakak sebagai seorang VA, dari sekian banyak skill yang kita punya, dari sekian banyak lowongan yang cari VA, pekerjaan atau skill apa yang lebih penting? Wow. Kalau aku ya, karena sekarang aku lagi mencoba scouting klien baru juga ya, pengen nambah klien gitu, terus baru-baru ini aku mencoba strategi masuk Facebook groups gitu. Jadi ada Facebook groups tuh, ternyata di dalam Facebook groups tuh ternyata banyak banget opportunity ya. Aku tahu dari temenku sesama VA juga gitu, ternyata banyak opportunity di dalam Facebook groups. Banyak yang nyari klien, tapi surprisingly, most of them itu nyari social media team. Jadi yang banyak muncul itu justru social media sih, teman-teman. Along with apa yang Tania ajarin ya, Tania kan selalu ngajarin, you can start as a virtual executive assistant. Kamu bisa start dengan only bisa admin task gitu. It's okay, kamu udah bisa start dengan hal itu, admin task doang. Tapi if you want to grow your income, if you want to increase your rate, kalau kamu mau meningkatkan rate kamu, meningkatkan rate itu apa ya bahasa Indonesianya Teh? Tarif lah ya. Tarif, benar. Meningkatkan tarif kamu as a VA, sebagai VA, kamu tuh harus bisa digital marketing, skill digital marketing. Kenapa? Karena setiap bisnis, ini lagi-lagi ya teman-teman, setiap bisnis itu butuh duit, setiap bisnis itu butuh uang. Dan gimana cara mereka bisa dapat uang? Itu adalah dengan mereka ngebangun digital marketing system mereka. That's why di SGBVA itu diajarin 3, I don't think right now it's highlight service, but anyway ada 3 service yang jadi pelajaran utama di SGBVA, dan itu memang yang paling high demand. Yang pertama adalah social media, yang kedua adalah email marketing, yang ketiga adalah lead generation gitu. Karena ketiga service itu emang yang paling dibutuhkan ya, terutama social media dan lead generation, karena itu apalagi lead generation tuh benar-benar kayak buat dapetin duit gitu kan, buat sebuah bisnis dapetin duit. Jadi I would say for now yang paling banyak itu ada di social media sih, dari hasil aku mencoba masuk ke dalam dunia VA di Facebook groups gitu sih.
Oke. Ini ada dari Ika Teresa nih, sampai pakai caps lock biar kebaca ya. Pengen Mana? ceritakan dong, Kak El ini saat awal banget dapat klien pertama, pekerjaannya apa dan konsepnya dengan klien seperti apa dan bagaimana? Dan kalau boleh aku kasih tambahan pertanyaan, portofolio yang mana yang akhirnya bikin Elin secure klien? Apakah yang dulu yang Elin pikir masih jelek itu atau yang udah di-refine? Tentunya yang dulu ya. Yang dulu ya? Yang dulu. Yang dulu yang seperti itu ya ketika saat itu bisa loh membawa klien gitu kan. Walaupun ya tentunya klien pertama jangan harap dibayar gede-gedean ya, teman-teman ya. Di sini disclaimer dulu ya, kalian nggak bisa berharap tiba-tiba ujuk-ujuk dapat $2.000 sebulan, itu impossible gitu. It takes time untuk aku berada di posisi saat ini, it takes time. It takes years guys untuk ngebangun ini. Tapi ya sama sih kayak kita berkarir gitu kan. Awal banget dapat klien pertama. Jadi aku tuh kerja as a VA itu sebelum dulu aku nggak tahu kalau ini namanya VA. Ya aku baru tahu ini nama kerjaan aku itu namanya VA itu setelah aku join SJB VA. Jadi kalian bayangin kondisinya, jadi dulu waktu aku cerita dulu deh, waktu aku dulu kuliah gitu kan, tiba-tiba di grup angkatan aku tuh ada yang mencari social media manager. Nah saat itu aku tuh emang punya online shop gitu loh, online shop baju thrifting gitu. Zaman itu kan kayak teh di Bandung ya Gede Bage gitu kan teh. Teteh pasti tahu nih orang-orang Bandung kan tahu ya Gede Bage gitu. Jadi dulu kayak mencari baju-baju bekas gitu nge-thrift di Gede Bage bareng temanku terus kita jualin lagi gitu kan. Nah, dari situ tuh pengalaman kayaknya aku bisa kali ya ada pengalaman kayak begitu manage sosmed padahal nggak nggak sebisa itu loh, bukan yang kayak yang ngerti ya namanya baju gitu kan kita nggak perlu kayak bikin copy, bikin desain gitu-gitu tuh nggak perlu gitu. Nah dari situ aku coba-coba aja gitu, coba-coba keberuntungan lah, aku apply lah, aku ngasih portofolio aku yang ya aku nge-manage baju dan aku juga part of organisasi di kampus dulu gitu kan. Aku masukin ya itu doang, sama aku ngasih CV, sama aku ngasih cover letter. Terus dapat ternyata gitu kan ya walaupun penghasilannya ya udah segitu tapi kan ya as anak kuliah gitu ya udahlah udah bersyukur dan aku mikirnya adalah itu buat ngebangun portofolio aku gitu nggak berharap dapat income yang gimana gitu kan. Itulah cerita pertama aku dapat klien. Terus dari situ tuh aku nggak tahu kalau itu namanya ternyata virtual assistant waktu itu tahun 2020 deh kalau nggak salah. Udah lama ya. Udah lama. Nah 2023 itu aku lupa aku join SJB tuh 2023 apa 2022? Kayaknya 2023 deh. Batch berapa tuh? Batch 17 Iya 2023 deh kayaknya. 2023 terus aku join itu ya kondisi yang waktu itu gitu kan tuh aku baru tahu kayak oh ternyata itu tuh namanya virtual assistant gitu kan. Aku pikir ya udah kayak cuman apa namanya freelancer aja. Ternyata di luar sana itu booming banget loh namanya virtual assistant gitu. Now that aku join banyak Facebook groups, apparently gila sih di luar sana tuh orang-orang tuh benar-benar banyak banget yang berprofesi sebagai virtual assistant. But it is just something yang anggapannya baru booming gitu lah di Indonesia tuh ya akhir-akhir ini 2 tahun, 3 tahun terakhir ini gitu sih. Iya. Iya, konsepnya dengan klien seperti apa? Gimana tuh konsepnya dengan klien? Ya kita ada agreement aja sih sama klien dibayarnya per bulan gitu dan as a social media manager waktu itu aku benar-benar palu gada sih. Jadi ujung-ujungnya nggak cuman ngerjain sosmed doang, tapi aku beneran nggak apa-apa pokoknya aku belajar gitu. Jadi aku akhirnya belajar email, belajar apa gitu ya. Jadi aku join SJBVA itu nggak cuma menambah skill doang, tapi aku tuh tujuan utama aku join SJBVA adalah biar aku tahu gimana caranya aku bisa dapet klien dari luar negeri, klien internasional gitu. Oke, kita hold dulu sampai di sini Q&A-nya. Banyak sekali pertanyaan, tapi nanti kita akan pindahkan dulu ke kolom Q&A supaya lebih mudah ya untuk disaring. Kita cek yang pertanyaannya mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Thank you untuk 2.000-an lebih hampir 3.000 orang yang masih stay di sini. Aduh, masih semangat. Semoga tadi sharing dari Elin tentang bagaimana caranya membangun portofolio yang bisa menarik perhatian klien walaupun kita sebenarnya belum pernah punya pengalaman bikin portofolio sebelumnya gitu ya. Itu bisa menyerap buat teman-teman. Oke?
Nah, Elin boleh istirahat dulu, silakan kalau mau minum dulu. Itu panjang banget Siap. barusan Thank you, penjelasannya. Teh. Thank you ya. Oke. Kita balik lagi ya, jangan kemana-mana, Nanti teman-teman. Elin akan balik lagi ya. Dan kita tanya langsung lagi sama Elin ya, karena Elin ini juga yang bertanggung jawab membuat SGBVA Course bisa tampil di media-media dan juga di podcast-podcast keren ya. Elin, cerita dong. Terakhir tuh di podcast mana ya? Terakhir tuh yang di podcast mana ya, Tania? Makna Talks. Makna Talk, ya benar. Wah, itu bisa masuk situ tuh luar biasa banget ya. Teman-teman harus nonton, itu salah satu podcast yang sangat-sangat menyentuh hatiku banget sih. Karena beda banget gitu podcast tersebut. Kalau kalian mau lebih tahu mentor kita semua, Tanya Gromenko, kalian harus nonton podcast Tanya bersama Makna Talks itu. Dan kalau kalian nonton itu, kalian bakalan tahu kenapa sih SGBVA ini ada dan kenapa SGBVA ini bisa ngasih bonus sebanyak itu. Aku perlu ngingetin bahwa kalau kalian deposit aja, itu kalian udah dapet pre-course material, kalian udah dapet bonus-bonus e-book VA Starter Pack ya kalau nggak salah, VA Starter Kit tadi, kalian udah dapet recordingnya juga yang workshop itu. Jadi itu kalian udah dapet kalau kalian deposit. Dan nanti seandainya kalian memutuskan untuk withdraw gitu ya, kalian memutuskan untuk mengundurkan diri, kalian tetap bisa mengaksesnya gitu ya. Jadi tontonlah podcast itu ya teman-teman, karena di podcast itu you will know kenapa Tania bisa memberikan banyak banget value untuk teman-teman semua di sini. Itu sebenarnya masih jadi misteri. Oke, I will watch podcast ya. Karena dulu waktu ikutan batch aja itu udah kayak banyak sekali ini dikasihnya, kenapa, why gitu ya, ilmunya banyak banget gitu. Oke, kita masuk ke Q&A lagi ya, Lin. Banyak banget pertanyaan nih. Yang pertama dari Bima ya. Untuk VA bidang apa nih yang demand dan bayarannya sangat tinggi per jam dan per project? Misal editing video short form kah, atau social media management kah, landing page, WordPress, dan lain-lain. Bisa berikan pandangannya nggak? Oke. Kalau misalnya sebenarnya tuh beda-beda ya. Aku nggak bisa bilang yang mana yang paling tinggi. Karena sebenarnya di luar sana itu tergantung budget kliennya. Guys, tergantung balik lagi sama budget kliennya. Jadi aku nggak bisa bilang yang mana sebenarnya yang, ini tuh, aku tuh harus ngeklik show original gitu ya. Soalnya tiba-tiba ke-translate sendiri ternyata. Aku kira kok tiba-tiba semua question-nya bahasa Inggris gitu loh. Gitu, oke. Aku nggak bisa bilang mana yang paling tinggi, karena again itu balik lagi ke budgetnya masing-masing gitu. Tapi I would say kalau yang beneran mau paling tinggi itu ya kerjaannya itu bukan hanya kayak anggapannya kalau kamu bisa ngerjain semuanya gitu ya, misalnya kayak misalnya contohnya I'm a full funnel marketing gitu, marketer gitu, tapi memang bisa berada di titik ini tuh tentunya banyak hal yang aku pelajari, banyak pengalaman yang aku through learning by doing juga gitu ya, sampai bisa ada di titik ini. Kalau misalnya bisa menyentuh ini tuh pasti bayarannya anggapannya akan lebih gede karena kamu lebih strategik gitu loh mikirnya. Kamu nggak cuman mengeksekusi aja gitu. Dan juga kalau seandainya, dan also ketika aku meng-hire VA pun it depends dengan scope-nya juga gitu kan. Kalau misalnya scope kamu let's say adalah graphic designer atau video editor, it's going to be different, pasti bayarannya akan di bawah mereka yang harus berpikir lebih strategik gitu. Misalnya social media manager ataupun kamu adalah part of sales team gitu misalnya. Bagian dari tim sales itu pasti lebih tinggi gitu sih hasilnya. Dan juga mungkin yang lebih IT kayak berbau-bau IT gitu ya. Misalnya kamu bikin landing page tapi pakai coding gitu. Itu tuh bayarannya jauh lebih tinggi daripada bikin landing page kayak pakai Wix ataupun pakai Toda atau pakai website builder, itu pasti bayarannya beda sih kalau misalnya pakai coding. Tapi social media manager is a good start guys, beneran. Karena beneran banyak banget orang butuh
di luar sana gitu ya. Even right now if you want to build, aku baru tahu ini sebuah ide bagus karena I stumble, aku melihat postingan ini kemarin gitu di di salah satu Facebook group gitu ya. Itu dia bisa buka kayak slot. Dia bilang kalau dia lagi build her portfolio gitu, terus habis itu dia ngebuka slot for free gitu loh, social media management for 1 month untuk 3 klien gitu, karena dia beneran simply mau build portofolionya dia. Jadi sort Wow. of kayak dummy project gitu ya, tapi it's not dummy guys, you do it for free tapi you get back yang kalian dapat adalah pengalaman itu tadi gitu kan. Jadi itu salah satu strategi yang bisa kalian coba juga gitu. Tuh ya udah langsung dikasih tahu caranya ya sama Elin ya. Iya, Oke, benar. berikutnya ada Bentar, tapi di SGBVA tentunya kalian udah dapat the project itself. Especially dengan Growth Lab, aku juga salah satu klien yang apa namanya menilai ya, membantu menilai teman-teman yang join di internship-nya Growth Lab itu tadi gitu. Dan itu beneran kita memberikan data real loh guys ya, data real dari SGBVA gitu kan, kayak sosmednya seperti apa, yang kalian bisa menganalisa ya. Jadi it's not a dummy project, it's a real one guys, gitu. It's real one ya. Ayo, jadi yang dapat bonus tadi kalau enroll hari ini ya, itu dapat akses langsung, instant akses loh ke Growth Lab, itu beruntung banget. Oke, Monica, berikutnya. Kak, thank you for the insight. Mau nanya nih, let's say aku mau fokus ke social media marketing. Nah, dummy project memang a good way to execute the way we want to handle the account ya. Tapi yang klien cari kan hasil sales atau engagement ya. Sedangkan dummy project kita kan belum ada engagement dan belum tahu apakah perubahan yang kita kasih akan menghasilkan sesuatu untuk klien. Apa saran dari kakak untuk apa yang harus dimasukkan? Maybe wordingsnya yang bisa bikin klien mikir, oh this one is gonna make a good sales. Oke. Ini kan ngomonginnya soal social media marketing gitu ya. Emang benar kalau misalnya dummy project lagi kayak yang tadi aku bilang ya, nggak bisa tahu hasilnya itu seperti apa gitu sih. Tapi I think kamu bisa masukin prediksinya gitu dan mungkin start from di bagian action-nya itu tadi, itu harus benar-benar clear. Kamu lakuin itu dengan tujuannya apa? Misalnya untuk meningkatkan engagement dan itu harus kelihatan kayak kontennya tuh seperti apa sih yang kamu bikin gitu ya, konten-konten kayak gimana yang kamu bikin misalnya untuk menaikkan engagement atau konten-konten yang memang arahnya itu lebih ke selling atau misalnya di bagian akhir setiap kontennya tuh ada CTA-nya. Jadi itu kamu tunjukin di bagian situnya untuk meningkatkan leads yang masuk atau untuk meningkatkan sales. Terus di bagian outcome-nya itu kamu bisa tulis kayak oke, ini tuh predicted bisa menaikkan engagement segini persen gitu misalnya atau bisa menaikkan sales sebanyak segini gitu. Jadi itu sifatnya lebih ke kayak prediksi gitu sih. It's okay, it's just a prediction tapi you show your confidence gitu ya. Kamu nunjukin kalau kamu emang pede gitu dengan apa yang kamu lakukan gitu. So, ya hopefully bisa membantu ya Monica. Oke. Selanjutnya dari Felicia. Felicia ini bilang bagaimana cara setup discovery call untuk portofolio? Berapa fee untuk memakai discovery call untuk portofolio? Maksudnya ini gimana ya? Bagaimana cara setup discovery call untuk portofolio? Berapa fee untuk memakai discovery call untuk portofolio? Gak ada fee-nya, teman-teman. Kecuali kamu mencari klien dari Upwork gitu. Kalau Upwork tuh kan kalian harus beli connect gitu ya biasanya. Tapi nggak ada fee-nya because it's free gitu loh. It's a free discovery call dan kalau emang klien tertarik sama kamu, mereka akan ngajakin, mereka akan okein untuk discovery call karena discovery call itu bukan sesuatu yang beresiko ya. No risk untuk mereka gitu kan. Kalau misalnya emang mereka mau nge-hire ya udah, mereka nggak nge-hire ya udah, mereka bisa explore gitu kan. Dan buat kamunya tuh juga kayak kalau mereka akan nge-hire alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau mereka nggak nge-hire pun it's a connection for you karena semua penolakan it's not a no gitu. Itu semua penolakan tuh bukanlah kata tidak untukmu, tapi penolakan tuh mungkin adalah kesempatan yang
I would say kesempatan yang tertunda gitu kan. Bisa aja, mereka ingat kamu kalau kamu show good impression di dalam discovery call itu gitu kan. Hmm. Mereka akan selalu ingat kamu, you show your attitude, good attitude, you show your skill, you show your, not only hard skill gitu ya, tapi soft Hmm. skill kamu, gimana cara kamu berkomunikasi gitu ya. Jadi mereka Hmm. akan ingat kamu terus dan maybe one day ketika waktu yang tepat gitu, kamu bisa coba reach out mereka lagi gitu kan. Intinya mereka nggak akan ngelupain kamu gitu loh. Jadi aku selalu nge-treat, again, penolakan itu it's not a no gitu sih. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Nisa. Kak, bisa share nggak gimana caranya untuk membedakan scam, pekerjaan yang scam atau bukan gitu ya? Dan apa sih ada platform apa yang aman untuk payment ya, untuk menjamin payment kita tuh nyampe gitu? Pokoknya kalau misalnya kamu disuruh bayar, unless it's Upwork gitu ya, Hmm. itu udah pasti scam sih menurutku. Kayak sekarang tuh banyak, aduh aku tuh kadang suka banget tuh di-invite tiba-tiba di Telegram group lah, macem-macem gitu kan. Apalagi data kita sekarang tuh kan udah kayak diperjualbelikan banget gitu ya. Jadi please hati-hati gitu kalau misalnya ada link-link yang kekirim gitu ya, ada orang nomor nggak jelas misalnya terus ngekirim link macam-macam ke kamu tuh jangan diklik deh gitu. Bener-bener jangan gampang tergiur sih guys. Jangan gampang tergiur dengan kamu bisa dapetin 1 juta per hari gitu kayak udah modal ngetik gitu kan kayaknya nggak mungkin deh kalian bisa dapetin 1 juta per hari modal ngetik gitu loh. Jadi jangan gampang tergiur, bener-bener di-riset dulu gitu sih. Terus aplikasi apa, I would say Upwork is safe ya, karena kan payment-nya juga through Upwork lagi, walaupun aku nggak pernah sih pakai Upwork. Aku selama ini emang lewat banyakan klien itu masuk lewat connection gitu, jadi langsung payment-nya tuh langsung via PayPal ataupun, via bank lah, bank kalau misalnya klien Indonesia ya udah ngirimnya lewat Bank Indonesia aja, maksudnya bank-bank di Indonesia gitu. Oke. Ini ada lagi dari Bestarinda nih. Kak, aku pernah baca kalau untuk awal kita bisa bundling services kita. Apakah itu masih relevan and worth it? Soalnya sebelumnya kan Kakak dan Kak Adil bilang kalau prefer for focusing with one service aja first. Kalau emang boleh kasih saran untuk portofolionya dengan beberapa service, gimana cara kita menonjolkan beberapa service itu dan meyakinkan klien kalau kita benar-benar sanggup dengan services bundling tersebut? Dan ini tuh nggak muncul ya di layar? Apa di Teteh muncul ya? Nggak muncul ini memang nggak Iya, muncul. di aku juga nggak muncul, oke. Nggak bisa munculin juga nggak sih, Teh? Nggak bisa, sebentar ya. Iya, oke. Iya, jadi Alright. Aku mau jawab dulu dikit, dan yang nggak scam itu tentunya ada di Tinder Group SGBVA ya. Ya, grup lowongan kerja itu sudah dipastikan, udah di scouting gitu, udah di filter, dan itu nggak scam. Bundling services masih kok, masih relevan. Kalau untuk aku juga aku bundling gitu kan sifatnya. Tapi kalau misalnya bisa fokus juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau bundling tuh nggak apa-apa. I can show you punyaku gimana. Bentar. Aku tunjukin dulu ya. Biar kalian bisa screenshot juga. Duh, kayaknya kekecilan. Oke. Coba stop share dulu, Teh. Oh, aku bisa stop. Yang tanya link tugas, link tes tunggu ya, sebentar lagi ya. Dan juga link e-booknya. Belum dikasih belum. Nah, jadi kayak gini sih kalau aku. Jadi aku masukin gitu apa yang kira-kira bisa aku kerjain gitu kan semuanya. Aku masukin seperti ini dan itu mereka bisa pilih sih buat their needs sebenarnya. Terus di bagian bawahnya tuh aku tambahin kayak gini ya. Not sure what fits your needs right now. Let's chat and see what we can build together. Jadi kalau misalnya mereka bingung gitu, sebenarnya apa ya yang kira-kira mereka butuhin gitu kan. Bisa ditulis kayak begini juga. I think it's a good one daripada benar-benar ngejebrengin semuanya benar-benar semuanya gitu. Dan untuk
masukin kayak pengalaman juga, aku saranin untuk masukin nggak sebanyak itu daripada bikin klien tuh bingung. Jadi kalau buat aku pribadi, aku cuman masukin sedikit aja sih, kayak aku nge-highlight 3 kerjaan yang menurutku result-nya tuh paling kelihatan banget di situ. Oke, ini keren banget ya, silakan di-screenshot. Jadi di bawah tuh kita bisa kasih tahu bahwa kalau memang butuh yang lain, kita bisa ngobrol loh gitu kan, bisa seperti itu juga. Baik, oke untuk sesi Q&A kita sudahi dulu. Elin, thank you. Nah, ini banyak yang pengen diulang lagi nih soalnya tadi untuk yang untuk yang cara untuk payment-nya. Tapi sebelum itu coba Elin punya sesuatu kah yang bisa di-share lagi untuk teman-teman semua nih, terutama mungkin penguatan ya. What message would you like to share with those who want to become virtual assistant tapi masih ragu? Pertama sih mulai aja dulu gitu ya. Tapi sebelum mulai mungkin yang harus dibenerin dulu adalah mindset-nya teman-teman gitu. Karena menurutku pribadi mindset itu adalah foundation from everything gitu. Tadi aku lihat di chat tuh banyak yang kayak tapi harganya gitu kan. Dan emang banyak banget tuh di luaran sana yang mempermasalahkan hal itu juga. Nggak cuma soal harga juga, tapi kayak apakah ada jaminan bakalan dapat klien, apakah ada guarantee atau enggak gitu loh. Coba mindset-nya itu kalau jangan untuk kayak nanti tuh ntar gimana ya, apakah aku benar bisa dapat klien apa enggak ya, apakah bakalan ada guarantee apa enggak ya, tapi kok mahal, kenapa sih kita butuh kerjaan gitu kan, tapi kenapa kok harus bayar dulu gitu. Please guys, kalian harus nganggap ini adalah sebuah sekolah gitu. Kalian sekolah dari SD sampai SMA, kalau kalian kuliah juga apakah ada guarantee-nya? Apakah ada jaminan kalian untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan? Nggak ada gitu. Bahkan biaya kuliah itu lebih mahal gitu ya. Tadi ada yang bilang UKT anak aku aja lebih mahal gitu kan daripada SGBVA course, dan it's true gitu. Di sini malah kalian beneran diajarin lebih spesifik gitu, skill-skillnya yang dibutuhkan di dunia kerja remote, di dunia virtual assistant itu seperti apa. So please change your mindset, diubah mindsetnya. Ini adalah investasi leher ke atas. Ya kalau kalian investasi elektronik itu ada jangka waktunya ya. Kalian beli HP, kalian beli laptop itu ada jangka waktunya. Tapi ketika kalian investasi di otak kalian itu lifetime loh gitu kan. Skill-nya mau sampai kapanpun kalian belajar 6 minggu, tapi ini bisa dipakai untuk 6 tahun ke depan ya teman-teman. So yes, please start now, start today, start tonight, deposit aja dulu, mulai aja dulu, nggak usah mikir terlalu banyak, yang penting menurut aku deposit aja dulu dan buktikan nanti ketika minggu pertama kalian ikut course-nya, betapa bagusnya SGBVA course ini. Oke, so don't take it from us ya, tapi ya itu cobain aja dulu at least seminggu lihat deh. Kalian akan bisa membuktikannya. Oke, thank you Elin. Aduh, ya ampun. Oke, nah kalau ada apa-apa silakan feel free to contact SGBVA di Instagram, boleh DM @sgb_va, make sure sudah follow. Kemudian juga bisa klik www.sgbva.com untuk beragam informasi lengkapnya. Mungkin kalau kemarin daftar bootcamp ini lihat landing page-nya cuma sekilas, nah di website ini lengkap banget infonya. Oke, then we'll see you again tomorrow. Pastikan besok datang ya, janji besok datang ya teman-teman. Oke deh, sampai ketemu besok. Dan untuk malam ini saya ucapkan terima kasih. Elian, thank you ya. Thank you so much Teh Adel, terima kasih teman-teman semua. Ya, dan untuk semua moderator dan juga ya teman-teman SGBVA course yang bertugas, thank you so much, kita ketemu lagi besok. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.